Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kita semua baik-baik saja ya. Tidak terasa sudah 3 bulan kita lalui di tahun 2022 ini. Bagaimana progres resolusi tahun baru saudara? Semoga sudah ada yang tercapai ya, atau minimal progresnya mengarah ke arah yang baik. Semoga dari yang tadinya belum rutin mengikuti renungan harian, saat ini sudah bisa rutin mengikuti renungan harian. Hari ini kita akan kembali merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 12 ayatnya yang ke-20 sampai 50. Topik refleksi Gema hari ini adalah memperkenalkan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami di dalam sorga, kami mengucap syukur atas waktu yang indah ini di mana kami dapat merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami tahu ya Tuhan bahwa ayat bacaan hari ini cukup panjang, namun kami yakin Tuhan yang akan memampukan kami untuk dapat fokus dan berdiam diri, agar kami dapat membaca dan memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan. Dan yang lebih penting lagi, kiranya Tuhan saja yang mampukan kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini, saya harapkan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian sudah membaca keseluruhan dari ayat yang akan kita renungkan pada hari ini, yaitu dari Yohanes 12 ayatnya yang ke-20 sampai 50. Namun saat ini saya hanya akan membacakan dari ayatnya yang ke-23 sampai 26. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Dalam perikop ini, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan mengenai biji gandum. Terdapat 2 jenis biji gandum. Biji gandum yang pertama adalah biji gandum yang jatuh dan berbuah banyak. Biji gandum yang jatuh ini kemudian akan bertunas, kemudian akan tumbuh daunnya, dan pada akhirnya ia dapat berbuah banyak. Di sisi lain ada biji gandum yang tidak jatuh dan tidak berbuah. Ia tidak berbuah karena hidupnya hanya untuk dirinya semata, dan tidak menghasilkan apa-apa. Banyak orang mengira bahwa mereka mengenal Tuhan Yesus. Mungkin saja mereka mengetahui sejarah Tuhan Yesus dimulai dari kelahiran, kematian, hingga kebangkitannya. Namun, mereka belum sungguh-sungguh memahami Yesus jika mereka belum melihat kematian Tuhan Yesus sebagai tebusan bagi kita, manusia berdosa. Tuhan Yesus mengajarkan 2 jenis kehidupan kepada orang-orang Yunani pada perikop ini. Kehidupan yang pertama adalah kehidupan duniawi, kehidupan yang kita tinggali saat ini. Kehidupan di mana harta, tahta, kehormatan, dan pengakuan dari orang lain adalah yang mendominasi setiap kehidupan manusia. Kehidupan yang kedua adalah kehidupan pasca kehidupan duniawi. Kehidupan inilah yang sering kali diabaikan atau bahkan tidak dipercayai oleh banyak orang. Dalam ayatnya yang ke-25 yang berbunyi, "Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal." Jika Anda dan saya bisa tidak hidup terbuai dalam kehidupan di dunia ini, artinya Anda dan saya dapat memelihara kehidupan yang kekal. Dari manakah asalnya kehidupan yang kekal? Kematian biji gandum yang jatuh ke tanah dan bangkit lagi itu adalah sumber dari kehidupan yang kekal, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu adalah satu-satunya cara di mana manusia yang berdosa dapat memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal. Kemudian dari ayat yang ke-26, "Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku.
dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Pertanyaannya di sini bukanlah apakah Tuhan akan menyertai kita. Pertanyaan yang sesungguhnya adalah apakah kita akan berada di tempat di mana Tuhan Yesus berada. Tuhan Yesus tidak akan datang ke tempat Anda berada, namun Andalah yang harus berjalan ke tempat Tuhan Yesus berada dan mengikuti Dia. Tujuan dari hidup Tuhan Yesus adalah memuliakan Allah. Sementara Anda dan saya mungkin seringkali mengeluh, berteriak, komplain, atau bertanya kepada Allah mengenai hal-hal yang tidak menyenangkan yang terjadi dalam hidup saudara. Kita seharusnya bisa berkata, Bapa, kiranya melalui penderitaan dan kesulitan ini, Tuhan yang berikan hamba-Mu kekuatan, dan biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan. Ayat yang ke-26 juga mengatakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Dalam konteks ini, mungkin kita bertanya, mengikut kemana? Dalam perjalanan kemanakah Tuhan? Tuhan ada dalam perjalanannya menuju ke kayu salib. Dalam ayat yang ke-27 dikatakan bahwa ada penderitaan yang sehubungan dengan salib Kristus yang tidak bisa dihindari, yaitu dosa Anda dan dosa saya dan dosa seluruh manusia berdosa. Dosa Anda dan dosa saya diletakkan di atas kayu salib Yesus, sehingga beban yang dipikul oleh Tuhan Yesus pun bertambah. Tuhan Yesus sungguh-sungguh dijadikan berdosa karena kita. Meskipun ia kudus dan tidak bercela dan sangat berbeda dari manusia-manusia di dunia, ia dibuat berdosa bagi Anda dan saya. Namun melalui peristiwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib ini ada satu hal indah yang bisa kita lihat, yaitu penggenapan firman Tuhan sesaat sebelum Tuhan Yesus menyerahkan hidupnya. Inilah contoh yang harus Anda dan saya teladani, yaitu hidup membenci dosa dan memikul salib Kristus. Jika Anda mau diselamatkan, Anda harus benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus. Dan jika Anda sudah sungguh-sungguh percaya, maka hidup Anda pun otomatis akan diubahkan. Jika tidak ada perubahan dalam hidup Anda sejauh ini, mari kita melihat kembali apakah Anda sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Saat Anda sudah sungguh-sungguh percaya dan hidup Anda diubahkan, Anda pun harus menyebarkan berita baik ini kepada orang lain. Apakah Anda pernah sekedar ditanya oleh teman atau rekan kerja Anda yang penasaran mengenai siapa itu Kristus? Apakah perbedaan Kristus dengan Allah lainnya? Dalam perikop yang sudah kita baca, orang Yunani merasa segan untuk bertemu langsung dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, mereka pun mencari perantara, yaitu Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea. Filipus kemudian menghampiri Andreas, yang kemungkinan lebih senior daripada dirinya. Mereka berdua kemudian menyampaikan permohonan orang Yunani kepada Tuhan, walaupun tidak ditulis balasan Tuhan Yesus secara eksplisit di Alkitab, namun kita dapat melihat di Yohanes 12 ayat yang ke-23 sampai 26 ini, bahwa ini adalah respons Tuhan Yesus atas kedatangan mereka. Saat Anda bertemu dengan orang yang penasaran dengan pribadi Yesus Kristus, Anda dapat memperkenalkan mereka sesuai dengan firman Tuhan yang Anda sudah baca, ataupun melalui pemaparan dari khotbah. Namun sebenarnya ada satu cara yang paling ampuh, yaitu dengan menunjukkan hidup yang serupa dengan Kristus. Anda pun juga seharusnya dapat bersifat proaktif dalam memperkenalkan Tuhan, tanpa menunggu mereka bertanya. Anda dapat memulai dengan menyelipkan ayat-ayat firman Tuhan saat sedang berbincang, menceritakan pengalaman perubahan hidup baru Anda, ataupun berdoa bersama dengan teman yang sedang berduka. Jika Anda mengalami kesulitan dalam melakukan hal tersebut, Anda dapat meminta tolong kepada orang yang lebih senior di gereja ataupun hamba Tuhan. Seperti pada perikop ini, Filipus pun meminta tolong kepada Andreas yang lebih senior daripadanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur atas firman yang sudah kami baca.
Kami meminta tolong kepada Tuhan agar kami dapat lebih proaktif untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Entah itu teman kami, rekan kerja kami, pembantu kami, dan keluarga kami, ataupun orang-orang lain yang ada di sekitar kami. Kami tahu hal tersebut tidak mudah, namun Tuhan saja yang memampukan kami untuk melakukannya. Dan yang lebih penting lagi, kiranya Tuhan juga yang memampukan kami untuk dapat hidup kudus, hidup serupa dengan Engkau, hidup jauh dari dosa. Walaupun mungkin kami berulang kali jatuh ke dalam dosa yang sama, namun kami ingin meminta pertolongan daripada Tuhan saja agar kami dapat kembali dipulihkan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sedemikian jauh refleksi Gema pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian.